Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 3207-3209 Bab 3207 Tile Docking and Explosion. Dentang. Suara keras membuat orang tinnitus dan tuli. Sinar ungu yang dilepaskan oleh mata setan iblis setan diblokir oleh kacamata pelindung petir yang didirikan oleh Raja Angin Setan Kuning. Permukaan cermin berceceran dengan cahaya perak seperti api, dan memancarkan suara tajam seperti kaca pemotongan. Suara, cahaya perak 4 guyuran. Dada dan perut Raja Iblis Angin Kuning baru saja ditandai oleh sinar ungu dengan celah di tubuhnya, dan darah berceceran seperti air mancur. Minum. Dia berteriak keras, dan mencoba yang terbaik untuk menanamkan kekuatan spiritual yang kacau di dalam tubuh ke pelindung Thunderbolt, mencoba meningkatkan kekuatan pertahanan pelindung sampai batas untuk melawan kekuatan sinar ungu. Berdengung. Permukaan pelindung jantung Thunderbolt, yang menjadi sasaran kekuatan yang sangat besar, meraung dan bergetar, dan setelah beberapa napas, ia mencapai batasnya. Dengan suara renyah, retakan mengerikan muncul di permukaan cermin pelindung dada petir. Tidak baik. Wajah Yellow Wind Demon King itu bersahaja, dan dia sangat takut sehingga dia sangat takut. Teknik surgawi abadi yang dilepaskan oleh iblis ganas ini terlalu kuat, dan bahkan cermin jantung petirnya bisa dihancurkan. Raja Iblis Angin Kuning ngeri, dan mengaum keras pada pemuja setan gua angin kuning yang masih menonton pertempuran, apa yang kamu lakukan di sana? Orang bodoh ini. Raja ini akan dibunuh. Apakah Anda datang untuk menyelamatkan saya? Anda melihat saya dan saya melihat Anda, semua pembudidaya setan di Yellow Wind Tunnel terlihat malu. Mereka berpikir bahwa Raja Setan Angin Kuning bisa pecah dalam menghadapi kesulitan, tetapi tampaknya itu benar-benar tidak berhasil. Raja Perlindungan. Cepat bunuh iblis ganas ini dan selamatkan Raja. 10 Earth Immortal Demon Siu bergegas lebih dulu, masing-masing menawarkan senjata sihir atau menampilkan kekuatan gaib, dan meluncurkan serangan sengit pada 108 Demon. 7 atau 8.000 Yellow Wind Cave Demon penggarap mengikuti dengan cermat, melepaskan kekuatan gaib mereka yang menyerang dan menyerang 100 Ice Demon. Demon 100 Ice juga menyadari krisis, dan gelombang udara hitam melonjak di seluruh tubuhnya, membentuk penghalang defensif, mencoba menahan serangan para biarawan. Bum bum bum. Untuk sementara waktu, sinar petir badai api berwarna-warni jatuh pada gelombang udara hitam yang terkondensasi dari tubuh 100 Ice Demon, dan ledakan itu terdengar satu demi satu, mengguncang bumi. Ribuan serangan menghancurkan tubuh Landen Sen seperti badai dahsyat, dan gelombang udara hitam yang membuka 100 Ice Demon langsung membombardirnya dengan cacat. Mengaum. Serangan yang tak terhitung jumlahnya jatuh pada 100 Ice Heavenly Demon. 100 Ice Heavenly Demon langsung ditelan dan ditelan oleh serangan Xiansu yang berwarna-warni, dengan jeritan yang menusuk hati di mulutnya, dan sinar ungu yang dilepaskan oleh mata harta di dadanya juga terganggu. Huhuhu. Melihat Landen Sen dihantam oleh serangan para pembudidaya setan di Gua Angin Kuning, Raja Angin Setan Kuning menghela nafas dan menyeka keringat dingin di dahinya, merasakan ketakutan yang tersisa. Aku bahkan tidak bisa memimpikannya anak ini menjadi begitu kuat. Jika dia tidak bereaksi tepat waktu sekarang, dia kemungkinan besar akan diambil oleh sinar ungu aneh itu. Hampir menjungkir balikkan kapal di selokan, ini sungguh menakjubkan. Luka di dada dan perut Yellow Wind Demon King memiliki energi destruktif yang sangat kuat yang tersisa, dan dia bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan supernatural pengumpulan 3 bunga untuk pulih, dan bahkan pendarahan darah tidak bisa dihentikan. Dalam kepanikan, Huang Feng Demon King buru-buru mengeluarkan botol giok emas dari cincin penyimpanan dan menuangkan beberapa pil penyembuhan ke dalam mulutnya untuk menstabilkan lukanya. Saat Yellow Wind Demon King terengah-engah, Landen Sen dikepung seperti target hidup oleh sejumlah besar perbaikan setan Yellow Wind Cave. Meskipun kekuatan defensif dari 100 Ice Celestial Demon yang melonjak sangat kuat, itu tidak dapat membantu tingkat melemparkan ini. Dalam sekejap, tubuh 100 Ice Heavenly Demon dipukul dengan sejumlah besar luka, dengan darah menetes dan darah iblis berceceran, mengerikan. Cepat dan bunuh iblis ini untuk raja ini. Yellow Wind Demon King mencengkeram dada dan perutnya yang berdarah, ketakutan dan dengan marah mengeluarkan perintah kepada para penggarap iblis dari Gua Angin Kuning. Iya. Setan mampu memperbaiki perintah mereka dan menyerang 100 Ice Heavenly Demon dengan semua kekuatan mereka. Bum bum bum. Sejumlah besar serangan kekuatan magis jatuh pada Landen Sen seperti tsunami dan tanah longsor, dan suara ledakan keras sepertinya merobek 100 Ice Heavenly Demon menjadi berkeping-keping. Sebuah kebencian yang mendalam melintas di mata Raja Iblis Angin Kuning. Dia belum pernah melihat keburukan sebelumnya, sehingga dia bisa melampiaskan kebenciannya secara maksimal sementara anak ini akan mati. Petir perakca, bunuh dia untukku. Dengan teriakan keras, Yellow Wind Demon King mencoba yang terbaik untuk mendesak Thunderbolt Silver Fog, dan menembakkan Thunderbolt Silver Fog dari tangannya hingga 100 Ice Demon di tengah ledakan. Mengaum. The 100 Ice Heavenly Demon yang telah mengalami serangan yang tak terhitung jumlahnya hampir tidak memiliki tempat utuh atas dan ke bawah, dan mulutnya mengeluarkan raungan parau dan marah. Ledakan.
Pada saat ini, garpu perak Thunderbolt menusuk ekor besi dari Hundred Eyes Demon dengan tenda perak raksasa, dan kekuatan teror langsung membagi ekor besinya menjadi dua bagian. Apa? Rasa sakit yang disebabkan oleh ekor yang berlabuh membuat Hundred Eyes Heavenly Demon kejang, menjerit histeris di mulutnya, dan darah hitam terpercik seperti air mancur. Raja itu perkasa. Hahaha, Raja mematahkan ekor besi iblis ganas ini, iblis ganas itu sudah mati. Seperti yang diharapkan Raja, iblis ganas ini bukan lagi iklim. Para pembudidaya iblis di Gua Angin Kuning melihat Hundred Eyes Heavenly Demon mencabut ekor mereka bertepuk tangan dan segera memuji Raja Setan Angin Kuning. Wajah Yellow Wind Demon King terlihat sedikit lebih baik, dan dia menyelamatkan sedikit muka, dan berkata dengan sinis, jangan rileks kewaspadaanmu, terus menyerang, dan hancurkan iblis jahat ini. Iya. Para penggarap iblis dari Gua Angin Kuning terus menyerang Hundred Eyed Demon dengan ekornya yang merapat. Rasa sakit yang hebat membuat Landen Sen mencium ancaman kematian, benih ajaib dalam jiwa bergetar hebat, dan perasaan krisis sebelum kematian mendorong benih ajaib untuk menanamkan semua kekuatan ke dalam tubuh Landen Sen. Mati. Sekelompok binatang buas, semua mati untukku. The Hundred Eyed Demon dengan ekornya merapat mengucapkan lolongan serak, dan kemarahan dan kekerasan di dadanya mencapai puncaknya. Setan bermata 100 yang didorong ke batas, 100 mata seperti kecubung pada tubuh bagian atas tiba-tiba melepaskan cahaya ungu yang cantik dan misterius pada saat yang sama. Langit dan bumi Xuanzong, buktikan kekuatan gaibku, iblis surgawi turun ke dunia, dan 100 mata mati. Pada saat ini, Hundred Eyes Heavenly Demon melepaskan semua energinya sendiri, sejumlah besar darah menyembur keluar dari matanya, wajahnya terdistorsi, dan mulutnya membuat raungan parau. Dalam sekejap, 100 mata dari tubuh bagian atas Hundred Eyes Heavenly Demon dan 100 mata berharga meledak dengan cahaya ungu yang menyilaukan pada saat yang sama. Cahaya ungu yang ekstrim seperti galaksi runtuh, matahari dan bulan runtuh, dan cahaya gelap menutupi segala sesuatu dalam ribuan mil. Itu sepi dan mendalam, dan kuno dan berat. So, ho, ho. Serangkaian suara padat dan menusuk telinga terdengar, dan ratusan sinar ungu meledak ke arah barat seperti jaring surga dan bumi yang terjalin secara vertikal dan horizontal. Cahaya ungu yang kuat menaungi langit dan matahari, yang mengejutkan. Ini adalah wajah Raja Huang Feng, yang masih tersenyum barusan, tiba-tiba mengeras, dan matanya menunjukkan kengerian dan ketakutan yang tak terkatakan. Ratusan sinar ungu membawa kekuatan mengerikan seperti kepunahan langit dan bumi, menembaki ke segala arah. Puff, puff, puff. Sebelum banyak penggarap iblis di Yellow Wind Tunnel menyadari apa yang terjadi, tubuh mereka dipotong-potong oleh sinar ungu terbang. Adegan mimpi buruk muncul. Boom. Saat sinar ungu menyapu secara acak, sejumlah besar monster Huang Fengdong ditebang. Kabut darah berserakan di langit, dan daging yang padat terciprat kemana-mana. Bau darah yang tebal menjijikkan. Bab 3208 Yellow Wind Demon King's Death. Tidak. Ini Xuan Xiansu, semuanya lari. Mata Yellow Wind Demon King hampir pecah, dan dia menjerit mengerikan. Sayangnya, ini sudah terlambat. Ratusan sinar cahaya ungu mengamuk di ruangan itu, dan dimanapun mereka lewat, semua tubuh para penggarap iblis dihancurkan oleh sinar cahaya ungu, mengubahnya menjadi sejumlah besar daging dan darah. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa sinar ungu membawa kekuatan penghancur yang sangat kuat, begitu menyentuh daging, ia akan menembus dengan jiwa dan tidak bisa dipulihkan. Ini adalah kekuatan sombong yang dimiliki Xuan Xiansu. Setiap beku yang terkena sinar cahaya ungu dan terpisah dari tubuhnya berarti bahwa wujud sejati para dewa akan dihancurkan. Bahkan Dixian tidak bisa menolak. Dalam sekejap mata, lebih dari 8.000 pembudidaya setan di Gua Angin Kuning hampir 90% mati, dan daging serta darah gumpalan pembudidaya dan kotoran lainnya ada di udara. Mengusir. Melihat beberapa sinar ungu kacau meledak, Yellow Wind Demon King sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya tidak baik, jadi dia dengan cepat memasang pelindung Thunderbolt dan mundur dengan cepat. Namun, dia tidak begitu beruntung kali ini. Kedua sinar ungu di kiri dan kanan menyapu kaki Yellow Wind Demon King terlebih dahulu. Puff, puff. Sinar ungu memotong kaki Yellow Wind Demon King seperti pisau bedah yang tepat dan tajam, dan kaki yang berdarah terbang keluar dari udara, memercikkan banyak darah. Tidak. Melihat kakinya yang patah, Huang Feng Demon King membuka matanya bulat, dan dia menjerit keras. Dua sinar ungu lagi menyapu tubuh bagian atasnya, dan Raja Angin Iblis Kuning ketakutan, dan buru-buru mendesak Thunderbolt Heartguard di depannya untuk melawan pemboman dua sinar ungu. Boom, boom. Dua raungan tajam dan tajam terdengar, dan sinar ungu menghantam penjaga jantung Thunderbolt. Yellow Wind Demon King mencoba yang terbaik untuk melawan kekuatan sinar ungu, tetapi itu masih sia-sia. Saya melihat bahwa Thunderbolt Heartguard telah bertahan dari serangan sinar ungu untuk beberapa saat, dan retakan pada permukaan cermin yang sudah rusak terus meningkat dan meningkat. Akhirnya, dengan ledakan, Thunderbolt Heartguard hancur di tempat, berubah menjadi fragmen perak yang tak terhitung jumlahnya. Apa?
Tubuh Yellow Wind Demon King sekali lagi terkoyak oleh sinar ungu, dan mulutnya menjerit seperti hantu yang menangis dan melolong serigala. Ususnya semua menyesal. Ini benar-benar 1000 perhitungan, tidak mungkin untuk menghitung bahwa kekuatan tempur setengah abadi hanya bisa mengerikan sampai derajat seperti itu. Yellow Wind Demon King merasa seperti dia telah mengalami hal yang paling luar biasa di dunia, jika dia tahu ini, dia seharusnya tidak memprovokasi dia. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan lagi. Tubuh Raja Angin Setan Kuning dipotong menjadi beberapa bagian oleh 2 sinar ungu, dan jiwa itu juga terluka parah. Vitalitas Biksu Abadi Bumi Ulet, meskipun tubuh dan jiwanya terfragmentasi, Raja Setan Angin Kuning belum mati, dan mulutnya masih menjerit lemah dan serak. Namun, dia tidak bisa mengatasi badai lagi, dan 7 atau 8 sinar ungu bergegas ke arahnya. Puf 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 puf. Di pemotongan bolak-balik banyak sinar ungu, tubuh Yellow Wind Demon King benar-benar dibongkar, dan hidupnya terbunuh di tempat. Mengaum. Demon Hundred Eyes yang diubah Landen Sen masih melampiaskan kekerasan dan kebencian di hatinya, dan ratusan sinar ungu memotong bolak-balik lagi. Ada kabut darah tebal mengambang di medan perang. Pada titik ini, semua pembudidaya setan di Gua Angin Kuning telah dihancurkan, dan tidak ada kehidupan yang tersisa. Sejumlah besar daging dan gumpalan darah dan kotoran lainnya jatuh dari langit, jatuh di kaki Gunung Changluan, dan tanah berbatu diwarnai merah tua. The Hundred Eyed Demon kehilangan akal sehatnya dan hancur untuk sementara waktu, dan hampir ditelan oleh sifat jahat benih iblis. Untungnya, Hundred Eyes Heavenly Demon terluka terlalu parah pada saat ini, dan kekuatannya sendiri mulai menghilang, dan dia tidak bisa mengatasi badai apapun. Sebelum sifat jahat benih iblis mulai meledak, kekuatan Hundred Eyes Heaven Demon sangat membusuk, menyusut dari ukuran aslinya menjadi 1 kilometer, dan sejumlah besar energi iblis lolos dari luka. Landen Sen berangsur-angsur berubah menjadi bentuk manusia, darah dan darah, hampir tidak ada tempat utuh. Dia membuka matanya yang merah menyala dengan cahaya yang ganas, dan pikiran jahat di dadanya tidak sepenuhnya bersih. Namun, rasa sakit yang parah dari tubuh, ditambah dengan pusing yang disebabkan oleh goncangan jiwa, menyebabkan Landen Sen pingsan, dan tubuhnya jatuh dari udara. Dengan suara teredam, tubuh Landen Sen yang patah ditanam di atas batu dan jatuh ke tanah tanpa sadar. Saya tidak tahu berapa lama Ning Rufeng bersembunyi di kegelapan dan beberapa tetua gerbang artefak kuno datang ke kaki Gunung Changluan. Baru saja dalam perjalanan untuk melarikan diri, Ning Rufeng dan para tetua artefaksmen kuno mendengar suara pertempuran sengit dari Gunung Changluan. Karena gerakan itu terlalu keras, Ning Rufeng dan para tetua artefak kuno curiga, bertanya-tanya apakah bala bantuan yang dikirim oleh 7 istana suci gagal. Dengan pemikiran ini, Ning Rufeng memerintahkan beberapa penatua untuk tetap tinggal untuk menerima bala bantuan dari 7 istana suci, dan para penatua yang tersisa memimpin para murid untuk terus mentransfer. Setelah mereka tiba di Gunung Changluan, pertempuran berakhir. Adegan di depannya membuat semua orang berdiri di tempat. Melihat gumpalan darah dan daging dan senjata ajaib jenazah serta residu lainnya di lantai, para tetua gerbang artefak kuno menghirup udara dingin, kaku di tempat seperti patung. Ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Mayat-mayat ini adalah tukang reparasi setan dari Gua Huangfeng sebelumnya, mengapa mereka semua mati? Bagaimana ini bisa terjadi? Para tetua sekte artefak kuno bahkan meragukan apakah apa yang mereka lihat itu benar, wajah mereka ngeri, dan mereka tidak bisa membayangkan apa yang terjadi sekarang. Meskipun mereka telah melihat dunia, mereka tidak pernah melihat pemandangan yang menggelitik seperti itu. Bahkan tidak ada mayat yang utuh di sini. Semua mayat tidak lengkap, seolah-olah mereka dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya seperti ikan di talenan. Semuanya, datang dan lihatlah. Penatua gerbang artefak kuno mengambil helm emas dan membangkitkan semua orang. Jika aku ingat dengan benar, ini adalah helm yang dipakai oleh Raja Iblis Angin Kuning sebelumnya. Penatua mengangkat helm di tangannya dan berseru kaget. Itu memang benda yang dikenakan oleh penanam setan menuju sebelumnya. Tidak, mungkinkah Raja Iblis dari Gua Angin Kuning juga mati? Para tetua terkejut dan berdiskusi. Itu jahat, apa yang terjadi sekarang? Wajah Ning Rufeng tenggelam, dan dia terlalu malas untuk berpikir, dan memerintahkan, jangan bicara omong kosong di sini, dan cepat-cepat mencari-cari untuk melihat apakah ada orang yang hidup atau setan. Ya, kepalanya. Para tetua menerima pesanan mereka satu demi satu, dan mulai mencari petunjuk di kaki Gunung Changluan. Tidak lama kemudian, seorang penatua melihat Landen Sen berbaring di bebatuan dan buru-buru melapor ke Ning Rufeng. Landen Sen. Ning Rufeng terkejut, dan dengan cepat datang ke batu tempat Landen Sen jatuh, dan banyak penatua mengikuti. Magang. He Jian membuka matanya lebar-lebar, tidak mampu menahan emosinya, dan segera bergegas ke depan untuk menyelidiki cedera Landen Sen. Luka Landen Sen terlalu serius, meridian darah dan daging seluruh tubuhnya dan bahkan tulangnya dalam kondisi hampir hancur, dan ada energi jahat yang mengamuk di tubuh fisiknya, yang membuat luka tidak dapat pulih, dan rohnya sangat lemah. Mungkin mati. Bab 3209 Let Her Sacrifice.
Lenden Sen terluka sangat parah sehingga hati He Jian merosot ke bawah, dan dia langsung berlutut, menundukkan kepalanya ke arah Ning Rufeng dan berkata, "Kepala sekolah, tolong selamatkan anak itu. Penatua He, jangan menakuti orang tua itu." Melihat He Jian tiba-tiba melakukan gerakan seperti itu, Ning Rufeng terkejut, dan buru-buru mencondongkan tubuh ke depan untuk mengamati luka Lenden Sen, dan wajah tuanya langsung menjadi suram. Sudah berakhir, bagaimana mungkin anak ini Lenden Sen mengalami kerusakan internal yang parah? Kulit Ning Rufeng sangat jelek, dan luka fisik Lenden Sen tidak dapat disembuhkan, tetapi tubuhnya dipenuhi dengan energi yang sengit dan mendominasi, yang terus menghancurkan daging dan jiwanya, membuat kekuatan supernatural pengumpulan tiga bunga tidak valid. Berganti menjadi seorang beku biasa, tubuh dan jiwa telah mengalami tingkat kehancuran seperti ini, saya khawatir mereka sudah mati. Alasan mengapa Lenden Sen dapat bertahan hingga saat ini adalah karena dukungan keras dari lampu jantung berwarna glasir di hatinya. Pada saat ini, Liuli Heart Light Flame juga seperti lilin di angin, tidak mampu menyembuhkan luka Lenden Sen, tetapi hanya dapat memperpanjang hidupnya untuk melestarikan jiwa Lenden Sen sebanyak mungkin. Semua pembudidaya setan di sini telah dibombardir sampai mati. Mengapa keponakan Lenden Sen melarikan diri? Aneh, mungkinkah kultivator kuno yang menyukaiku dari surga? Jangan pikirkan itu, bala bantuan 7 istana suci pasti telah menyelamatkan keponakan Lenden Sen. Tapi mengapa para biksu di 7 istana suci hilang? Para penatua mulai berbicara dengan tergesa-gesa. Ning Rufeng memarahi dengan marah, jangan bicarakan ini sekarang, jangan ganggu orang tua itu untuk merawat anak ini. Iya. Para penatua diam dan takut berbicara. Begitu suara itu jatuh, wajah tua Ning Rufeng sangat khusyuk, dia membantu Lenden Sen naik, dan meletakkan tangannya di punggung Lenden Sen, mencoba menyedot energi manik dan mendominasi di tubuhnya. Sebuah udara hitam samar meluap dari kulit dan daging Lenden Sen, dan tersedot oleh telapak tangan kanan Ning Rufeng. Engah. Ning Rufeng tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk jantung dari organ internalnya, seteguk besar darah menyembur dari mulutnya, dan wajah tuanya sangat pucat. Het, ada apa denganmu? Ketika para tetua melihat ini, mereka terkejut, dan buru-buru maju untuk bertanya. Ning Rufeng menyebutkan kekuatan spiritual kacau bergelombang di tubuhnya, menekan energi hitam yang mengamuk di tubuhnya, dan melambaikan tangannya lagi dan lagi, jangan terkejut, orang tua itu baik-baik saja. Ketika mengatakan kata-kata ini, mata Ning Rufeng setelah memancarkan kengerian yang dalam, dia tidak pernah berpikir bahwa energi yang mengamuk di Lenden Sen begitu mengerikan. Dia hanya menghirup sedikit, dan dia merasa bahwa organ-organ internal dan bahkan tulang dan meridian tampaknya dipengaruhi oleh ini. Energinya terkoyak. Hanya sedikit energi yang begitu sombong, Lenden Sen sekarang penuh dengan energi ini, dapat dibayangkan berapa banyak rasa sakit yang harus diderita anak ini. Ning Rufeng mengambil obat penyembuhan top lainnya dari cincin penyimpanan dan memberikannya ke Lenden Sen. Ahem. Tanpa diduga, Lenden Sen yang menelan pil itu, tidak hanya membaik, ia juga batuk banyak darah di mulutnya. Kekuatan obat pil penyembuhan membuat energi hitam di tubuh Lenden Sen lebih ganas, melukai tubuhnya sampai batas yang lebih besar. Awalnya, Lenden Sen masih nongkrong, tetapi setelah manipulasi Ning Rufeng, napasnya cepat melemah. Bagaimana ini bisa terjadi? Ning Rufeng terkejut. Ini. Semua tua-tua juga menunjukkan keterkejutan. He Jian cemas dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kepala, berani bertanya kepada anak itu apakah dia dapat membantu. Ning Rufeng menghela nafas dan berkata, hei, sakit kepala. Saya kira Anda juga menemukan bahwa Lenden Sen memiliki kejahatan di tubuhnya. Energi mengamuk, begitu energi ini bersentuhan dengan energi lain, energi itu akan menjadi lebih keras. Bahkan pil penyembuhan pun akan memiliki efek kontraproduktif. Tidak ada gunanya menggunakan perawatan biasa. He Jian membuka matanya lebar-lebar, tampaknya tidak mau, mengertakkan giginya dan berkata, akankah lebih baik jika kau secara paksa menyedot energi pada anak itu? Ini tidak sesederhana itu. Energi jahat di tubuh Kit Lenden Sen begitu kuat sehingga bahkan tubuh abadi saya tidak bisa menyerap terlalu banyak, apalagi Anda. Ning Rufeng menggelengkan kepalanya. Menurut kepala, bukankah anak itu keluar dari bantuan? Wajah He Jian menjadi abu. Ning Rufeng terdiam, menekan telapak tangannya di punggung Lenden Sen, dan mencoba berbagai perawatan berulang kali, dan menemukan bahwa hanya kekuatan spiritual kacau yang dirangsang oleh dirinya sendiri yang bisa sedikit mengimbangi energi jahat di tubuh Lenden Sen, tetapi efeknya minimal. Alasan utama adalah bahwa kekuatan spiritual kacau yang ia mainkan dicampur dengan energi atribut dari metode pikiran yang ia kembangkan. Energi jahat di tubuh Lenden Sen hanya menolak energi atribut ini. Dengan cara ini, setelah sembuh dan memburuk, tidak akan ada efek penyembuhan. Bagaimana? Melihat ekspresi bijaksana Ning Rufeng, He Jian bertanya dengan tergesa-gesa. Ning Rufeng berpikir sebentar, dan berkata dengan suara yang dalam, ada satu cara, Anda dapat menggunakan kekuatan spiritual chaos untuk menangkal energi jahat di tubuh Lenden Sen. Namun, kekuatan spiritual kekacauan biksu biasa tidak dapat bekerja, dan bahkan Anda maupun saya, Anda harus memilikinya.
Tidak tercampur kekacauan kekuatan spiritual bercampur dengan kotoran adalah baik, dan hanya ada seseorang di pintu kuno untuk memberikan kekuatan spiritual kacau ini. Mata He Jian berbinar dan berkata, kepala itu mengacu pada Xia Saner. Ning Rufeng mengangguk dan berkata, itu tidak buruk, ini adalah bayi perempuan dari tubuh peri kekacauan. Kekuatan spiritual kacau yang dihasilkan oleh tubuh peri kekacauan tidak tercampur dengan segala jenis energi, dan itu seharusnya bisa bekerja. Ngomong-ngomong, apa tingkat kultivasi gadis itu saat ini? Periode pertengahan setengah abadi, He Jian segera merespons. Ning Rufeng mengerutkan kening, sial, gadis ini terlalu lemah dalam budidayanya. Jika kita tidak memiliki kekuatan spiritual yang cukup untuk menyediakan kekacauan, sangat mungkin dia akan memakan kembali tubuh gadis itu, kecuali... Kecuali apa? Tanya He Jian. Ning Rufeng berkata dengan sungguh-sungguh, biarkan gadis bernama Xia Saner memperbaiki 2 kali lipat dengan anak Lenden Sen. Suangxiu memberikan sejumlah besar kekuatan spiritual kacau ke seluruh tubuh, sehingga anak Lenden Sen dapat disembuhkan. Apa? Perbaikan ganda? He Jian tertegun. Semua tua-tua juga menunjukkan wajah aneh. Het, ini salah. Ya, gadis Saner juga dianggap sebagai pilarku. Apakah permintaan seperti itu tidak manusiawi? Saner sesederhana selembar kertas putih. Bukankah terlalu berlebihan memaksanya berkultivasi dengan orang lain? Para tetua tidak cukup setuju dengan ide Ning Rufeng, dan merasa bahwa ini akan terlalu buruk bagi Xia Saner. Ning Rufeng berteriak dengan ekspresi tidak senang, mengapa Anda lebih bodoh daripada orang tua saya yang jahat? Perbaikan ganda tidak akan kehilangan sepotong daging. Bakat Lenden Sen, bakat Tianzong, apakah ia tidak layak atas kekacauan itu? Gadis peri. Mari kita bicarakan, baru saja, anak Lenden Sen menyelamatkan seluruh pintu artefak kuno sendirian. Bukankah itu sepadan dengan pengorbanan gadis peri yang kacau itu? Ini. Para tetua, lihat aku dan aku lihat kamu, tiba-tiba terdiam. Lenden Sen memang luar biasa, dan memiliki anugerah besar untuk menyelamatkan nyawa bagi semua orang di sekte kuno, dan harus menyelamatkannya tidak peduli apa. Karena tidak ada keberatan, maka diputuskan. He Jian, menunggumu untuk melakukan beberapa pekerjaan ideologis untuk gadis Xia Saner. Ning Rufeng melirik He Jian dan segera memesan. He Jian sedikit terdiam, tetapi demi muridnya yang berharga, dia hanya bisa setuju, aku mencoba yang terbaik.